Mulai terasa menyenangkan melihat Rusia kalah telak. Tahun 2026 memperlihatkan perubahan momentum total. Tentu Rusia tetap menekan, mencoba, tapi gagal. Apa yang kita lihat sekarang adalah Rusia kalah lebih cepat daripada sebelumnya. Sebanyak 16 kali lebih cepat karena serangan besar musim semi dan musim panas hampir terhenti dan Ukraina terus saja membuat Rusia mengalami kerugian. Putin tidak bisa terus melanjutkan ini lebih lama lagi. Rusia sudah di titik kritis, tapi pertanyaan besarnya tetap, mengapa Putin mengorbankan banyak tentara untuk hasil yang minim? Kamu akan segera mengetahuinya. Pertama, beberapa angka. Dalam analisis kampanye ofensif Rusia tanggal 1 Juli, Institute for the Study of War atau ISW mengungkapkan bahwa Rusia benar-benar gagal mencapai tujuan operasional yang signifikan dalam ofensif bulan Juni, sehingga mereka hanya berhasil merebut 30,43 km persegi wilayah Ukraina. Di satu sisi, ini adalah kabar baik bagi Putin. Rusia kembali berada di posisi untung. Hasil itu terjadi setelah 2 bulan di mana Rusia mengalami kerugian wilayah bersih karena kontra ofensif Ukraina yang agresif berhasil membebaskan wilayah di beberapa daerah kunci. Namun, itu hanya 30 km persegi. Dibandingkan pencapaian Rusia pada Juni 2025, jumlah itu sangat sedikit. Bahkan capaian Rusia 481 km persegi tahun lalu juga cukup menyedihkan. Itu nyaris tidak ada apa-apanya sebagai imbalan atas serangan besar-besaran yang terjadi saat itu. Tapi apa yang kita lihat di bulan Juni 2026 jauh lebih buruk, bahkan 16 kali lebih buruk. Itulah seberapa sedikit wilayah yang berhasil didapatkan Rusia pada Juni 2026 dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan ofensif Rusia gagal yang sudah dihentikan Ukraina sebelum dimulai. Tapi keadaannya menjadi lebih buruk, jauh lebih buruk. Kami sudah menyampaikan bahwa Rusia kehilangan momentum ofensif 16 kali lebih cepat dari tahun lalu. Apa maksud kami? Jawabannya terletak pada penundaan yang berkepanjangan dan korban jiwa yang meningkat tajam. Menurut data dari Institute for the Study of War, kemajuan wilayah Rusia telah melambat hingga 16 kali lipat. Yang mengejutkan, meski kemajuan hampir terhenti, mereka harus membayarnya dengan korban 16 kali lebih besar untuk tiap kilometer yang direbut. Pada bulan Juni 2025 lalu, Rusia kehilangan rata-rata 68 tentara untuk setiap kilometer persegi yang mereka rebut. Namun pada Juni 2026, meskipun menderita korban yang mencengangkan sebanyak 39.490 orang, mereka hampir tidak mendapatkan wilayah baru, yang berarti sekarang mereka kehilangan rekor 1.298 tentara untuk setiap kilometer persegi. Vladimir Putin masih mengorbankan nyawa demi wilayah, namun Ukraina membuat harganya 19 kali lebih mahal dan serangannya 16 kali lebih lambat. Ini benar-benar gila dan jelas tidak berkelanjutan. Bukan berarti Rusia mengorbankan semua tentaranya untuk sedikit demi sedikit mendekati terobosan. ISW menunjukkan bahwa sebagian besar kemajuan Rusia di tahun 2026 sejauh ini terjadi di Konstantinivka, yang merupakan titik tumpu selatan dari sabuk benteng Donetsk yang tangguh. Keberhasilan di kota itu menyumbang 77% dari semua yang berhasil direbut Rusia dalam kampanye Juni mereka yang menyedihkan. Jika termasuk penyusup, Rusia telah menempatkan pasukannya di 37% wilayah kota itu. Persentasenya jauh lebih kecil jika tidak menghitung penyusup dan hanya mencakup wilayah kota yang dikuasai Rusia. Perlu diingat, Rusia pertama kali masuk Konstantinivka pada Oktober 2025. Sekitar 3/4 tahun pertempuran hanya menghasilkan sekitar sepertiga kota jika kita mau berbaik hati. Tapi semua ini berarti bahwa Rusia pada dasarnya terjebak dalam kebuntuan di ujung selatan sabuk benteng dan mereka telah membayar harga yang sangat mahal dengan darah hanya untuk mencapai posisi itu. Putin akan sangat marah. Dia menargetkan September 2026 untuk runtuhnya sabuk benteng. Namun tentaranya masih berjuang di salah satu dari 4 kota di sabuk ini dan hampir tidak maju di sana. Putin berpikir dia punya solusi untuk semua ini. Tenggat waktu September itu ubah menjadi 31 Desember. Itu pasti cukup kan Putin? Beberapa bulan tambahan untuk tentara yang kemajuannya sangat lambat, entah bagaimana diharapkan bisa mempercepat laju mereka dan meruntuhkan seluruh sabuk benteng dalam 6 bulan. Hanya ada satu kata untuk ini, bodoh. Namun ini baru penundaan tenggat waktu Donetsk yang ke-15. Ya Tuhan, Putin, kamu menetapkan 5 tenggat waktu ini di tahun 2022, di 2023 2, di 2024, dan 3 lagi di 2025.
Sekarang kamu menambahkan 3 lagi di 2026 setelah kamu bilang 31 Maret dan 1 September. Siapapun pasti akan melihat tingkat kegagalan itu dan menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, Donetsk memang sulit untuk ditaklukkan dan tenggat waktu Putin sama sekali tidak berarti apa-apa. Sedangkan untuk Ukraina, mereka memperparah setiap kegagalan Rusia yang kita lihat dengan kampanye serangan yang semakin menambah penderitaan Moskwa. Kampanye ini mendorong Ukraina mempercepat serangan jarak jauh ke Rusia dan mulai menggunakan serangan jarak menengah pada 2026 yang berdampak besar pada infrastruktur yang menopang upaya Rusia untuk maju. Sekali lagi, angka-angka untuk bulan Juni sangat besar. Kami melihat Ukraina melakukan 303 serangan jarak menengah terhadap target-target Rusia pada bulan Juni, yang berarti 93 lebih banyak dibandingkan total di bulan Mei. Rusia kehilangan 12.867 kendaraan pengangkut bahan bakar dan tangki bahan bakar selama bulan tersebut, yang merupakan 4 kali lipat dari jumlah yang hilang pada Juni 2025. Bersama dengan 2053 sistem artileri dibandingkan dengan 1243 pada Juni 2025. Di seluruh wilayah pendudukan, logistik Rusia sedang terganggu yang melemahkan pasukan garis depan yang berusaha namun gagal membuat kemajuan yang berarti. Di Rusia sendiri, pada bulan Juni, Ukraina menyerang infrastruktur minyak dan target militer di 41 wilayah federal Rusia yang berbeda, termasuk di Moskow. Banyak wilayah ini kini kekurangan bahan bakar, termasuk Crimea yang terisolasi dari Rusia dan Ukraina yang diduduki dalam kampanye brutal untuk mengusir penjajah dari semenanjung yang dianeksasi secara ilegal. Inilah gambaran nyata tahun 2026 bagi Putin dan invasinya ke Ukraina. Laju kemajuan yang menyedihkan di Ukraina dan sebuah negara yang sedang terbakar karena Ukraina telah mengembangkan kemampuan yang secara arogan diasumsikan Putin tidak akan pernah mereka miliki. Tetap saja, dari titik terendah hanya bisa naik, bukan? Putin seolah-olah kamu merasa sudah di titik terendah. Ya, entah bagaimana, situasinya bahkan menjadi lebih buruk bagi Rusia daripada yang sudah terlihat dari semua yang telah kita bagikan sejauh ini. Dalam laporan tanggal 1 Juli, Center for Strategic and International Studies atau CSIS mengungkapkan bahwa biaya perang Putin melawan Ukraina, baik dari segi personel maupun uang, semakin membengkak dan di luar kendali. Dan semua ini terjadi saat ofensif Rusia menurun hingga menjadi salah satu yang paling lambat dalam 1 abad terakhir peperangan. CSIS mengatakan bahwa Rusia telah menderita sekitar 1,4 juta korban tewas dan luka dalam sebuah kampanye yang hingga kini baru berhasil merebut sekitar 20% wilayah Ukraina. Sebagian besar pencapaian ini diraih pada bulan-bulan awal perang dan angka 20% itu juga mencakup Crimea yang dicaplok Rusia pada tahun 2014. Dari 1,4 juta korban hingga 450.000 disebut CSIS sebagai kerugian tak dapat dipulihkan. Artinya, mereka tewas dalam pertempuran. Banyak dari yang terluka tidak akan pernah bisa kembali bertempur, setidaknya bukan dalam peran yang berarti. Menurut CSIS, angka seperti ini belum pernah terjadi di era perang modern. Kami akan segera menjelaskan alasannya. Sebelumnya, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi jangan lupa untuk berlangganan jika Anda mendapatkan wawasan berharga dari saluran kami. Jadi, CSIS melakukan beberapa perbandingan antara invasi Rusia ke Ukraina dan hasil dari upaya militer modern lainnya. Hasilnya bukanlah sesuatu yang ingin didengar oleh Putin. Tingkat korban Rusia di Ukraina saja berarti mereka mengalami 4 kali lebih banyak kerugian dibandingkan militer AS Serikat dalam semua perang yang mereka jalani sejak Perang Dunia II. Itu termasuk konflik brutal di Korea dan Vietnam yang keduanya menimbulkan korban besar bagi Amerika Serikat dan, dalam kasus yang terakhir, gagal mencapai tujuan Amerika. Rusia di Ukraina mencatat hasil 4 kali lebih buruk daripada seluruh peperangan Amerika selama lebih dari 80 tahun. Yang benar-benar akan menyakitkan bagi Putin adalah pria yang ingin mengembalikan Rusia ke masa kejayaan Uni Soviet justru dicemooh karena kegagalannya oleh para pemimpin yang ia tiru. Kerugian Rusia di Ukraina 9 kali lebih besar daripada gabungan kerugian Soviet dan Rusia sejak Perang Dunia II. Saya ulangi, 9 kali lebih tinggi. Jika Putin ingin dikenang karena mengembalikan Rusia ke masa Uni Soviet atau periode-periode kejayaan lain dalam sejarah Rusia, maka dia sedang gagal. Keadaan di Rusia tidak akan membaik. United 24 Media melaporkan bahwa Rusia kehilangan antara 30.000 hingga 34.000 tentara per bulan pada tahun 2026. Dengan memasukkan data bulan Juni, korban Rusia hampir 40.000, angka yang sangat mengkhawatirkan.
Kehilangan personel ini tidak tergantikan oleh tentara kontrak baru. Rusia merekrut relawan dengan jumlah sekitar 27.000 orang per bulan, yang berarti Ukraina terus mengikis keunggulan jumlah personel Rusia setiap bulannya. Di beberapa garis depan, Rusia kini kehilangan 8 tentara untuk tiap satu tentara Ukraina yang menjadi korban menurut CSIS. Kemajuan di berbagai area garis depan sangat lambat. Di Konstantinivka, yang mungkin Anda ingat dari sebelumnya, Rusia maju dengan kecepatan 50 meter per hari, bukan kilometer, meter. Kebanyakan orang bisa berlari sejauh itu dalam 10 detik atau kurang. Di Pokrovsk, Rusia maju dengan kecepatan 70 meter per hari dan pencapaian terbaiknya ada di sektor Sloviansk dengan kecepatan 90 meter per hari. Kita belum melihat angka seperti ini sejak pertempuran Somme di Perang Dunia I. Itu bukan hal yang patut dibanggakan Putin. Keunggulan drone Ukraina mulai membuahkan hasil di sini. CSIS mengatakan bahwa penggunaan sistem bertenaga AI dan otonom oleh Ukraina memainkan peran besar dalam kegagalan Rusia yang kita lihat di seluruh medan perang saat ini. Itu adalah salah satu alasan utama mengapa kita melihat statistik korban 8:1 yang disebutkan tadi. Putin terus mendorong tentaranya maju, sementara Ukraina memanfaatkan drone AI dan senjata otonom agar tentaranya tetap jauh dari garis depan namun tetap menimbulkan banyak korban. Rusia mencoba merespons dengan upaya AI sendiri. Menurut Pravda 3 Juli, Rusia mulai menyebarkan drone yang dilengkapi AI secara massal di Zaporizhia, yang jelas mengkhawatirkan, meski ini terjadi beberapa bulan setelah Ukraina lebih dulu mengumpulkan banyak drone AI untuk menyerang Rusia. Namun tampaknya ini sudah terlambat dan tidak cukup bagi Rusia. Keunggulan drone Ukraina terus bertambah. Di garis depan, Ukraina mempertahankan keunggulan, jumlah 1,5:1 dalam hal drone FPV. Ukraina mampu menandingi atau bahkan melampaui jumlah drone Rusia melalui serangan jarak jauh. Ketika Rusia kesulitan memahami AI dan drone, Ukraina justru mengembangkan drone yang bisa diluncurkan hampir dari mana saja. Kita melihat hal itu pada CB, sebuah drone maritim yang dulunya dan masih digunakan untuk serangan kamikaze terhadap kapal Rusia, kini juga telah diubah menjadi platform peluncuran untuk drone FPV yang bisa digunakan untuk menyerang target di Laut Hitam dan Crimea. Biaya semua ini bagi Rusia jelas tidak berkelanjutan. Kita sudah melihat itu dari jumlah perekrutan. Dengan rata-rata 27.000 relawan mendaftar setiap bulan, Rusia kekurangan lebih dari 12.000 orang setelah bulan Juni yang sangat buruk. Tapi kita juga melihatnya secara finansial. Pendekatan Rusia yang mencoba melemahkan Ukraina melalui strategi pengikisan kini runtuh karena drone bertanggung jawab atas hingga 90% korban di medan perang. Sekarang, seperti yang dilaporkan oleh The Independent, Rusia diperkirakan akan melebihi anggaran tahunan yang diproyeksikan setidaknya 28 miliar dolar karena biaya perang yang melonjak akibat tingkat kerugian yang sangat besar. Pengeluaran perang Rusia mencapai rekor baru pada kuartal pertama tahun 2026 karena mereka menghabiskan 83,2 miliar dolar untuk invasi tersebut, yang merupakan sekitar setengah dari total anggaran Rusia. Pada bulan April 2025 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah mengklaim bahwa Rusia telah menghabiskan 1 triliun dolar untuk perang tersebut. Jika ditambahkan sedikit lebih dari setahun pengeluaran ke angka itu, Rusia kemungkinan hampir mencapai 1,5 triliun dolar yang dihabiskan, bukan 1 triliun menurut angka triwulanan ini. Rusia mengalami kekalahan besar. Meskipun pasukan Putin berhasil membalikan keadaan dan memperoleh sedikit kemajuan pada bulan Juni, kemajuan tersebut terjadi lebih lambat dari sebelumnya dan dengan biaya yang sangat besar. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang diajukan di awal video. Mengapa Putin rela mengorbankan banyak tentara demi hasil minim? Jawabannya sebagian terletak pada fakta bahwa yang terjadi di Ukraina mencerminkan cara perang tradisional Rusia, meski kali ini melibatkan pengorbanan terus-menerus tanpa hasil sesuai harapan Putin. Para ibu akan melahirkan lebih banyak anak laki-laki. Demikian Geneva Solutions menggambarkan pendekatan Rusia terhadap perang, dan itu benar. Selama berabad-abad, Rusia telah berperang dengan cara mengirimkan prajurit demi prajurit ke medan pertempuran dengan keyakinan bahwa keunggulan jumlah personel yang mereka miliki pada akhirnya akan cukup untuk mengalahkan musuh. Hampir semua kemenangan besar Rusia diwarnai dengan ratusan ribu, bahkan jutaan korban karena budaya pengorbanan diri demi kebaikan bersama dimanfaatkan oleh para pemimpin seperti Putin. Masalah besar Rusia di Ukraina adalah mereka tidak lagi berperang dalam situasi di mana melempar gelombang demi gelombang pasukan ke medan maut sampai pertahanan lawan jebol akan berhasil. Drone telah mengubah semua itu,
terutama sekarang ketika Ukraina memiliki drone otonom yang memungkinkannya melindungi tentaranya sambil tetap menimbulkan korban besar pada Rusia. Namun, Putin tetap keras kepala. Seorang pria berjiwa Soviet yang tidak pada tempatnya di abad ke-21 masih percaya bahwa cara tradisional Rusia akan memberikan hasil yang dia inginkan. Itu salah satu alasan Putin tak menghentikan invasi naas itu. Di balik tradisionalisme fatalis ini, ada alasan yang lebih besar. Putin tak bisa kalah di Ukraina, jadi dia akan terus berjuang hingga menang atau tumbang. Untuk memahami mengapa seolah-olah Putin telah kehilangan akal sehatnya, sampai-sampai ia tampak rela mengorbankan seluruh Rusia demi mendapatkan Ukraina, kita perlu melihat bagaimana pemimpin Rusia memandang musuh besarnya. Putin sangat ingin mengamankan warisannya, setidaknya dengan menanam benih untuk kekaisaran Rusia yang baru. Idealnya, kekaisaran itu tercapai saat ia masih hidup. Ukraina seharusnya jadi awal dari semuanya. Salah satu pembenaran menyimpang Putin atas invasinya ke Ukraina adalah dengan menyebut Ukraina bagian dari bekas kekaisaran Rusia sejak era Tsar seperti Piotr yang Agung dan Yekaterina yang Agung. Kata yang agung terdengar indah bagi Putin dan pikirannya yang rusak membuatnya percaya dia bisa mendapat julukan itu jika berhasil menaklukkan Ukraina. Dalam esainya tentang kesatuan sejarah orang Rusia dan orang Ukraina, Putin berargumen bahwa orang Rusia dan orang Ukraina adalah satu bangsa, bukan dua negara terpisah dengan budaya dan sejarah berbeda. Putin salah soal banyak hal dalam sejarah, tapi itu tidak penting. Dia benar-benar percaya bahwa dia melakukan hal yang benar, baik untuk Rusia maupun warisannya, dan itu membuat Putin menjadi pria yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya, dia akan terus kirim tentara ke Ukraina sampai habis. Menurut Putin, ini soal menang atau hancur bagi Rusia. Namun di balik pembenaran sejarah, Putin sadar ini adalah menang atau hancur bagi dirinya di Ukraina. Putin terjebak. Ia mulai sadar Rusia mungkin tak bisa menang di Ukraina, setidaknya selama hidupnya. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus menempatkan dirinya dalam posisi di mana dia tidak boleh kalah. Selama beberapa dekade, Putin berhasil melindungi diri dari perubahan rezim dengan mengendalikan para oligark Rusia dan membatasi arus informasi agar propaganda Kremlin mendominasi. Namun kini ia mulai kehilangan kendali. Lebih dari 4 tahun pertempuran belum memenuhi janji Putin, sementara Ukraina justru makin kuat. Saat warga Moskow melihat drone Ukraina di atas mereka, bahkan propaganda pun tak bisa menutupi fakta bahwa Putin membawa perang ke wilayahnya sendiri. Satu-satunya jalan keluar bagi Putin sekarang adalah menang di Ukraina. Penarikan diri akan memicu perpecahan. Itu akan menimbulkan pertanyaan, kemarahan, dan peluang bagi mereka yang bersembunyi dalam bayang-bayang menajamkan pisau mereka sambil menunggu kesempatan untuk menggulingkan Putin dan merebut kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Putin telah menjadi putus asa dan itu membuatnya berbahaya, baik bagi rakyatnya sendiri maupun bagi Ukraina dan seluruh Eropa. Pada 3 Juli, Telegraph melaporkan ahli Amerika Serikat memperingatkan Polandia tentang rencana eskalasi serius Rusia di wilayah Polandia. Secara taktis, ini masuk akal jika Rusia tidak terlalu menguras kekuatan militernya di Ukraina. Eropa telah menjadi lini belakang Ukraina karena melalui Eropa, senjata barat masuk. Dan berkat kerjasama dengan Ukraina, banyak senjata hasil inovasi Ukraina kini diproduksi. Polandia yang berbatasan dengan Ukraina menjadikannya pilihan yang jelas untuk menjadi jalur utama bagi semua senjata ini yang bisa menjelaskan ketertarikan Putin terhadap eskalasi. Tapi ini sebenarnya bukanlah sebuah langkah taktis yang luar biasa. Polandia adalah anggota NATO. Putin tahu bahwa setiap eskalasi di wilayahnya yang terlalu dekat dengan serangan langsung akan memicu pasal 5. Tapi dia putus asa. Ukraina telah membuktikan bahwa Putin tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi hebat dalam hal apapun. Jadi, langkah terakhir yang mungkin dia ambil adalah memulai perang yang akan melanda Eropa. Semua itu untuk menutupi kegagalannya sendiri. Jika Putin melakukannya, pertumpahan darah akan makin parah. Tentara Rusia yang kelelahan akan hancur. Ukraina akan terasa seperti piknik jika dibandingkan. Jika Putin tak bisa jadi agung, ia akan menghancurkan Rusia dengan memulai perang yang akan berkecamuk melampaui masa hidupnya. Kita menyaksikan langsung runtuhnya kekaisaran Putin. Sedikit demi sedikit, visi kekaisaran itu lepas dari tangan Putin, dan semua itu adalah hasil dari tindakan Ukraina. Pengejaran kejayaan pribadi telah gagal. Rusia di bawah Putin bukan hanya lebih lemah dari sebelumnya di medan perang, tetapi pengaruh regional dan globalnya juga telah runtuh. Cari tahu lebih lanjut dengan menonton video kami. Kami membahas secara mendalam warisan yang benar-benar telah Putin ukir untuk dirinya sendiri.
Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak liputan kegagalan Rusia di Ukraina. Terima kasih telah menonton.